Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan seri khotbah daripada buku Not Advent dari Kyle Idleman. Mari kita akan mempelajari bagian kedua, penyangkalan diri, sebuah penyerahan total. Jikalau minggu yang lalu kita boleh belajar tentang bagaimana mengikut Yesus, satu pengejaran yang bergairah. Bahwa ikut Tuhan bukan hanya soal anugerah, tapi harus ada respon. Tetapi pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penyangkalan diri lebih dalam lagi. Mari kita masuk di dalam doa. Berkati kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama dan hamba-Mu yang akan menguraikannya. Tuhan memimpin setiap kami boleh dengan tenang, dengan hati yang penuh kasih, hati yang rindu akan firman Tuhan untuk duduk dengan tenang merenungkannya, dan sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini boleh mengajar di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Istilah vegetarian mungkin adalah istilah yang tidak asing bagi kita, Bapak Saudara. Tapi ada satu istilah lagi yaitu flexitarian. Ya. Flexitarian adalah satu kelompok vegetarian baru. Kelompok ini mengatakan bahwa mereka makan sayur-sayuran, tetapi juga sangat suka sosis. Bapak Saudara, satu sisi mereka mengaku bahwa mereka vegetarian. Namun sisi yang lain, mereka membuat beberapa pengecualian. Mereka tidak makan daging kecuali benar-benar menyukainya, saudara. Saudara, satu sisi terlihat komit hanya makan sayur-sayuran. Tetapi jikalau tidak tahan, benar-benar ingin makan, mereka tidak komit 100%. Saudara, ini merupakan satu gambaran yang mungkin tepat dikatakan dengan kondisi kekristenan. Tidak sedikit orang Kristen menyebut dirinya Kristen, mereka mengikut Yesus, namun juga membuat beberapa pengecualian ketika hidup mengikut Yesus. Tentunya hal ini tidak mengherankan. Pada waktu Tuhan Yesus hidup, pada waktu Tuhan Yesus sedang melayani, sudah ada beberapa orang demikian. Mereka hanya bisa menjadi penggemar Yesus. Bahkan penggemar yang fanatik, Yesus ada di mana, mereka ikut. Mereka hanya menjadi pengikut yang ala kadarnya, pengikut yang ikut-ikutan, pengikut yang asal-asalan. Mereka tidak menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh berkomitmen. Yesus menegur mereka. Mereka mengikut Yesus hanya karena ingin mujizat. Bahkan ada satu kali Yesus menegur dengan keras. Mereka mengikut Yesus hanya soal makanan, hanya soal isi perut mereka. Dan bahkan ketika Yesus bicara tentang penderitaan, banyak murid mengundurkan diri
banyak orang-orang yang mengikut Yesus mengundurkan diri. Mereka tidak siap untuk menderita. Dan berbagai motif-motif lainnya untuk mengikut Yesus. Oleh karenanya, Bapak Saudara, kita lihat Tuhan Yesus secara khusus memberitahukan bahwa panggilan untuk mengikut Dia diperlihatkan dengan gambaran-gambaran yang ekstrim. Yang tampaknya tidak ada pengecualian atau komitmen yang dapat disesuaikan berdasarkan dengan keinginan diri kita sendiri. Tidak demikian. Perjalanan mengikut Yesus bukan sekedar belajar, tapi kita harus melihat perjalanan mengikut Yesus adalah tentang mengabdikan diri sepenuhnya bagi Kristus. Mengabdikan diri dengan komitmen yang kuat, dengan komitmen yang teguh. Bukan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang seringkali ada di sekeliling kita, saudara. Tidak demikian. Tak heran jikalau Yesus mengatakan, Yesus meminta orang yang mau menjadi muridnya itu harus memperhitungkan harga yang harus dibayar. Diumpamakan seperti seorang yang akan membangun menara. Dia harus menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun menara supaya menara itu selesai. Diumpamakan seorang raja yang akan berperang. Raja akan kalkulasi kekuatan tempurnya untuk melawan raja yang lain. Saudara, Yesus mengatakan ada harga yang harus dibayar. Dan di bagian lain Yesus dengan tegas menyatakan, barang siapa yang mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari apabila ingin mengikut Dia. Baik saudara, Kyle Idleman mengatakan, ungkapan menyatakan diri itu bukan hanya tentang berkata tidak pada diri sendiri. Bukan hanya berkata tentang tidak pada diri sendiri atau bahkan menentang diri sendiri. Dia katakan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Anda tidak boleh mengakui atau mengenal keberadaan Anda sendiri. Anda tidak boleh mengakui dan mengenal keberadaan Anda sendiri. Saudara, sedemikian ekstrim jikalau kita benar-benar ingin menjadi murid Kristus yang sejati. Namun tidak dapat kita pungkiri dalam hal ini, kita menganggap keputusan seradikal itu sebenarnya tidak perlu. Dan pada akhirnya kita hanya bisa membuat beberapa pengecualian bagi diri kita ketika kita ingin mengikut Yesus. Mengikut Yesus memerlukan komitmen total dan menyeluruh. Ada kesungguhan hati dan pikiran dalam segenap aspek kehidupan kita. Saudara, mungkin kita sudah memahami bahwa kita mengikut Yesus bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya menjadi pengikut yang ikut-ikutan, tetapi kita juga harus bersedia untuk menyangkal diri. Sekali lagi, saudara, ketika mengikut Yesus bukan hanya tentang percaya, menyerahkan hidup, tetapi juga menyangkal diri di hadapan Tuhan. Kita hidup di tengah budaya yang menggemakan andala yang paling penting. Kita tengah hidup di zaman dengan mentalitas dilayani, bukan melayani. Kita yang paling penting, bagaimana kita bisa berkata, kita bisa menyangkal diri. Alih-alih kita bertanya, apakah yang bisa saya lakukan bagi Yesus? Dengan mentalitas yang mau dilayani, dengan mentalitas konsumen, kita selalu bertanya, apa yang bisa Yesus lakukan bagi saya? Bukan berkata apa yang bisa saya lakukan bagi Yesus dengan hidup saya. Baik saudara, dengan mentalitas demikian, dengan kondisi kenyamanan yang begitu rupa di sekeliling kita, bagaimana kita dapat hidup menyangkal diri di hadapan Tuhan sebagai murid Kristus. Kisah seorang pria muda yang menemui Yesus dalam Matius pasal 19 ini. Ini merupakan satu contoh yang jelas mengenai seorang yang ingin mengikut Yesus namun tidak rela menyangkal dirinya. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini ada satu contoh. Seorang mau ikut Yesus tapi tidak rela menyangkal dirinya. Baik saudara, jikalau kita mempelajari lebih dalam, profil dari sang pria muda ini adalah, kalau di mata kita, dia adalah seorang yang mungkin sangat ideal. Di penilaian mata manusia, dialah anak muda yang ideal. Betapa tidak demikian, saudara. Dikatakan dalam Alkitab, dia adalah seorang muda. Bukan hanya muda, tapi juga orang kaya. Saudara terkasih Tuhan, ada satu survei di Amerika, ya,
Ini survei mencari menantu ideal. Ya. Disurveilah ibu-ibu yang ada di Amerika. Ada satu kuesioner di dalam bagian itu. Jikalau Anda memilih menantu yang ideal, engkau ingin menantu yang berprofesi sebagai apa? Apa pekerjaan daripada menantumu? Saudara, hasil daripada survei itu, hasil tertinggi para ibu-ibu mencari menantu yang profesinya sebagai dokter ternyata. Dokter dan eksekutif muda, itu tertinggi. Ya. Yang terendah itu adalah pekerja sosial. Orang-orang yang bantu di yayasan, orang-orang yang bekerja di lembaga sosial, dan termasuk hamba-hamba Tuhan. Ya, itu adalah bagian daripada pekerja-pekerja sosial, saudara. Saudara, di mata manusia, ya, kita tidak boleh menutup mata bahwa orang ingin yang lebih. Ya, seperti survei yang dilakukan oleh ibu-ibu kepada ibu-ibu ini, tentu dia ingin menantu yang berpenghasilan baik, bahkan kalau bisa berpenghasilan banyak, saudara. Kalau kita bayangkan, kita imajinasikan, saudara, orang muda ini, orang muda dan kaya ini hidup di zaman ini. Seandainya dia masuk ke ruangan ini, saudara, saya pikir kita akan berdecak kagum terhadap dia, ya. Karena dia adalah satu pria yang ideal, satu profil yang sangat mengesankan. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, dikatakan bukan hanya religius orangnya, spiritualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bukan hanya soal dia muda, bukan hanya soal dia kaya, saudara. Kalau kita melihat di Injil lain, Lukas mencatatkan dia adalah seorang pemimpin, saudara. Dia bukan hanya seorang muda dan kaya, tapi dia adalah seorang pemimpin. Diperkirakan dia adalah dari kalangan orang Farisi, kaum yang elit pada saat itu. Saudara, kehidupan spiritualitasnya tidak bisa kita ragukan lagi. Dia seorang yang taat. Di dalam Matius pasal 19 ayat 18 sampai 20 kita bisa melihat bagaimana Tuhan bertanya tentang kehidupan spiritualitasnya. Dia menjawab bahwa dia sudah mentaati hukum Taurat. Saudara kasih Tuhan, satu profil yang begitu ideal. Bukan hanya itu kalau kita perhatikan lebih dalam. Pemuda ini juga orang yang sangat beretika. Kita perhatikan dia datang kepada Yesus. Dia mengambil sikap berlutut di hadapan Yesus dan sangat menghormati Yesus. Dengan profil demikian, saudara, anak muda, kaya, religius, apalagi yang kurang? Sopan, apalagi yang kurang? Saudara terkasih Tuhan, kita melihat dia sendiri di dalam dirinya sebagai orang muda yang kaya. Dia merasakan ada sesuatu yang kurang. Walaupun hidupnya dipenuhi dengan kekayaan dan kekuasaan. Walaupun dia berupaya menjalankan perintah Allah secara mendetail, saudara. Dia merasakan ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Dia berpikir pasti ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kekurangan yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Khususnya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dalam ayat 16, dia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, tentu ini merupakan satu pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan yang sangat baik dari anak muda ini. Dia ingin tahu bagaimana cara sampai ke surga. Bagaimana cara mencapai surga. Pertanyaan yang sangat baik. Namun kita lihat, dia telah gagal paham mengenai hidup yang kekal. Untuk hidup bersama dengan Allah, dia berpikir dia harus menempuh dengan jalan perbuatan baik. Dengan kata lain, saudara, dia berpikir di antara profil kehidupannya yang sangat mengesankan, apa yang ada dalam dirinya, apa yang dia miliki, masih ada sesuatu yang kurang dia lakukan. Masih ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan atau mengusahakan hidup yang kekal. Saudara, dia mengira bahwa profil hidupnya itu bisa membuatnya masuk surga. Kita lihat apa yang menjadi jawaban Yesus. Sungguh menarik. Satu tantangan yang diberikan Yesus kepadanya, yakni mengajak anak muda ini menjadi pengikutnya. Namun sebelumnya diperintahkan anak muda ini untuk menjual semua harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Saudara,
pada abad pertama, orang miskin itu benar-benar miskin. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, kebutuhan primer saja mereka tidak sanggup. Jadi benar-benar miskin. Ketika Yesus bicara tentang orang miskin ini, tentunya anak muda ini mengetahui kemiskinan itu dibutuhkan pertolongan daripada harta bendanya. Saudara, kalau kita melihat di Injil Markus, Tuhan Yesus mengatakan, hanya ada satu yang kurang, yang engkau belum lakukan, yaitu membagikan hartamu kepada orang miskin. Engkau sudah melakukan hal yang baik dari spiritualitas hidupmu, dari etika hidupmu. Engkau sudah melakukan hal yang baik. Tapi kata Yesus, hanya ada satu yang kurang. Kalau di Matius dikatakan, jikalau engkau hendak menjadi sempurna. Ya, artinya sudah baik yang dilakukan. Jikalau engkau hendak menjadi sempurna, hanya satu lagi yang kurang, yaitu engkau membagikan hartamu. Saudara, inilah masalahnya. Ketika kita bicara tentang anak muda yang kaya ini, inilah masalahnya. Anak muda ini terikat dengan ikatan yang kuat, yang membelenggunya, yakni kekayaannya itu, saudara. Kekayaannya itu yang membelenggu dia, yang mengikat dia begitu kuat. Memang dia ada seorang yang taat, seorang yang memelihara Taurat, saudara. Kita bisa melihat ketika dia katakan dia tidak pernah membunuh, ya, dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah mengucapkan saksi dusta. Akan Yesus tekankan lagi, Yesus balikkan lagi hukum itu, hukum kelima. Apakah engkau menghormati ayahmu dan ibumu? Dia sudah lakukan. Bahkan kalau kita lihat, Yesus tambahkan sesuatu dari 10 hukum itu. Di Injil Matius mencatatkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu bagian yang luar daripada 10 hukum itu dikatakan Yesus. Anak muda ini mengatakan apa? Memang Injil Matius tidak mencatatkan terlalu jelas. Tapi kalau kita lihat sekali lagi di Injil Markus kita bandingkan. Anak muda ini mengatakan, sejak muda saya sudah melakukannya. Saudara, kita lihat kehidupan spiritualitasnya begitu baik. Namun jelas sekali dalam bagian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita, dia tersangkut oleh karena harta kekayaannya. Ketika Yesus menuntut dia untuk menjual harta kekayaannya, kemudian membagi-bagikannya kepada orang miskin, ia gagal melakukannya. Leon Morris, seorang penafsir, mengatakan demikian. Sesungguhnya Yesus itu mau menyadarkan orang muda ini bahwa ia telah gagal menaati perintah jangan ada Allah lain selain Allah yang sejati. Saudara, kalau kita bisa mengurutkan, mungkin dia sudah melakukan hukum Taurat dari ke-5 sampai ke-10 mungkin, ya. Karena dia katakan dia sudah melakukan semuanya itu, tetapi dia gagal melakukan hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Leon Morris mengatakan dia telah mentuhankan kekayaannya. Dia telah mentuhankan kekayaannya saat diperhadapkan dengan tantangan. Dia tidak bisa membuang dan mengesampingkan ilahnya, kekayaannya demi Allah yang sejati. Saudara terkasih dalam Tuhan, tantangan Yesus bagi orang muda ini menunjukkan dia tidak memiliki sikap yang benar terhadap Allah. Jika dia ingin menjadi milik kepunyaan Allah, ingin hidup bersama Allah, ingin hidup kekal itu, dia tidak memilikinya. Karena dia tidak memiliki sikap yang benar. Jelas sekali di akhir dialog dengan Yesus, dia menolak melakukan apa yang Yesus minta ia lakukan dengan hartanya. Namun dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Menarik bagi saudara kalimat ini. Ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Perhatikan di sini, saudara. Ini sebuah catatan yang ironis, menggambarkan akhir percakapan orang muda yang kaya itu dengan Yesus. Pernyataan ini terdengar sangat aneh, bukan? Aneh. Ia pergi sedih, ia pergi dengan sedih karena ia kaya, kalau kita bisa menyederhanakan demikian. Ia pergi dengan sedih karena ia kaya. Saudara, sesungguhnya kekayaan kan tidak membuat orang sedih. Apalagi dengan profil hidupnya yang sangat mengesankan itu, tidak membuat dia sedih.
Tetapi dikatakan dia pergi dengan sedih karena ia kaya. Padahal wahai saudara, seharusnya dia bersedih karena memilih jalan yang salah, bukan? Bukan karena kekayaannya. Tetapi dia sedih karena memilih jalan yang salah. Dia mengira dengan menyangkal diri, meninggalkan semua hartanya akan membuatnya dia bersedih. Sesungguhnya kita melihat akan menemukan sukacita yang sejati mengikut Yesus jika dapat menyangkal diri. Akan tetapi orang muda ini pergi dengan sedih karena kekayaan. Di mana seharusnya dia bersedih, ya, tidak dapat melakukan yang diperintahkan Yesus. Harusnya dia bersedih untuk itu. Tapi dia bersedih karena kekayaannya. Jikalau dia ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati. Jelas dalam kisah ini, saudara, harta telah menjadi penghalang besar bagi orang kaya itu, orang muda itu, untuk mengikut Yesus. Di sini dapat kita perhatikan, saudara, bahwa harta jelas dapat menjadi penghalang yang serius dalam pemuridan yang dituntut Yesus. Harta dapat menjadi penghalang yang serius dalam pemuridan yang dituntut Yesus, saudara. Seperti Frank Tillman, seorang ahli dalam Perjanjian Baru, mengatakan, harta itu diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, harta dapat mengalihkan fokus seorang murid dari panggilan Kristus, katanya, ya, yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Contohnya anak muda ini. Ya. Satu sisi harta bisa mengalihkan fokus seorang murid Kristus. Tapi sisi yang lain, uang atau harta itu bisa menjadi alat yang membawa berkat bagi kehidupan banyak orang. Dan jika seorang itu dapat menjadi penatalayan yang setia untuk mengelola harta kekayaannya. Jadi mari kita berhati-hati melihat hal ini, saudara. Ya. Harta seperti pedang bermata dua. Satu sisi bisa mengalihkan fokus kita, satu sisi bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di gereja mula-mula bagaimana jemaat mula-mula memakai hartanya untuk memuliakan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak pelayanan-pelayanan yang dapat ditunaikan dengan baik oleh karena mereka memberikan persembahan. Saudara terkasih Tuhan, dalam hal ini sekali lagi Kyle Idleman mengatakan bahwa orang muda yang kaya ini diperhadapkan dengan pilihan mengikut Yesus untuk mempertahankan hartanya. Ya. Dia diberikan untuk pilihan mengikut Yesus atau mempertahankan hartanya. Ia tidak bisa memilih keduanya. Tak ada cara untuk mengikut Yesus tanpa menyangkal diri sendiri. Ya, saudara terkasih Tuhan, Yesus seakan-akan menaruh orang ini di persimpangan jalan. Ia bisa menapaki jalan yang mengarahkannya pada uang, atau dia dapat mengikut Yesus. Tetapi dia tidak bisa mengikuti keduanya, tidak bisa. Jelas anak muda ini ia memilih harta daripada mengikut Yesus. Ia tidak mau menyangkal dirinya sendiri. Ya, saudara, sesungguhnya setiap orang yang mengikut Yesus atau kita pun berada di persimpangan jalan seperti yang dihadapi oleh orang muda yang kaya itu. Bagi kita, ketika kita berada di persimpangan itu, apa yang menjadi pilihan kita? Mungkin masalahnya bukan kekayaan yang menjadi masalah kita dalam mengikut Yesus. Tetapi ego kita, kesenangan-kesenangan kita, itu bisa menjadi satu persimpangan bagi kita untuk memilih Yesus atau kesenangan kita. Kekuasaan kita, kehormatan kita, kesombongan kita, kelebihan-kelebihan kita, hawa nafsu kita yang tak terkendali, itu bisa menjadi satu persimpangan jalan bagi kita untuk memilih ikut Yesus atau memilih apa yang kita inginkan. Kyle Idleman mengatakan dengan praktis bahwa mengikut Yesus dengan menyangkal diri itu berarti tanpa syarat pengecualian, yakni menjadi pengikut yang bersedia untuk lebih memilih Yesus
daripada keluarga. Tadi kita sudah menyanyikan lagu itu, dipimpin oleh Ibu Shirley ya. Sungguh-sungguh tersentuh, lagu itu boleh mengingatkan kita kembali. Apakah kita lebih memilih Yesus daripada uang? Lebih memilih Yesus daripada target-target karir kita? Lebih memilih Yesus daripada minuman keras? Lebih memilih Yesus daripada pornografi? Lebih memilih Yesus daripada shopping? Lebih memilih Yesus daripada sebuah kebebasan kita? Lebih memilih Yesuskah atau daripada kita ikut penilaian orang lain? Ikut Yesus adalah tanpa syarat pengecualian. Kita tidak bisa memilah-milah dalam kehidupan kita yang tidak kita ingin Yesus masuki dengan merundingkan syarat-syarat dan kesepakatan. Tidak bisa, Bapak Saudara. Kita tidak bisa berkata saya mau ikut Yesus, tetapi saya tidak akan memberikan apa yang menjadi milik saya bagi orang lain. Saya mau ikut Yesus, tetapi urusan bisnis saya punya cara sendiri untuk menjalankannya. Saya mau ikut Yesus, tetapi urusan pribadi harus dipisahkan dengan urusan rohani. Tidak bisa, Bapak Saudara. Saya mau ikut Yesus, jangan minta saya untuk mengampuni orang lain yang pernah menyakiti hati saya. Saya mau ikut Yesus, tetapi saya tidak mau terlalu serius. Kita tidak bisa mengikut Yesus, namun membuat beberapa pengecualian tertentu, Saudara. Tidak bisa. Edmund Chan menulis demikian. Kehidupan seorang murid Kristus mengesampingkan kehendak kita demi mengikut Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kehidupan sebagai murid Kristus mengesampingkan kehendak kita demi mengikut Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita tidak bisa pilih-pilih lagi. Kita tidak bisa memilih apa yang menurut kita mudah dan menjauhi apa yang menurut kita susah. Tidak bisa. Seringkali kita jatuh dalam hal demikian. Kita seringkali memilih apa yang membuat menurut dengan apa yang kita anggap mudah. Tetapi kita menjauhi apa yang menurut kita susah. Sebab itu, saudara, mengikut Yesus memerlukan komitmen total dan penyerahan total. Masalah utama dalam kisah orang muda ini yang kaya itu, masalahnya bukan tentang menyerahkan uang atau hal-hal yang bisa dibeli dengan uang, bukan. Melainkan tentang menyerahkan diri totalitas bagi Kristus. Memang uang bisa menjadi penghalang, tetapi kita lihat, kita harus sampai pada satu titik menyerahkan diri kita secara totalitas bagi Kristus. Gambaran yang mencitrakan seorang yang menyangkal diri dan menjadi pengikut Yesus itu terlihat dalam citra hamba, saudara. Hamba, ya. Itu terlihat dari seorang hamba. Karena apa? Hamba itu tidak memiliki hak lagi. Ya. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk mengklaim bahwa ini harta saya, tidak ada lagi kalau hamba. Ya. Bahkan di zaman Yesus seorang hamba itu tidak memiliki identitas pribadi lagi, tidak. Dia hanya semata-mata milik tuannya. Begitulah menyangkal diri. Citra itu akan terlihat ketika ada citra hamba. Hamba tidak punya waktu untuk istirahat atau jam untuk keluar di waktu senggangnya, tidak. Dia hanya menurut apa yang dikatakan oleh tuannya. Saudara terkasih Tuhan, Paulus, Petrus juga sering mengidentifikasi dirinya sebagai seorang hamba, bukan? Dan kita memiliki satu teladan agung, hamba Tuhan yang rela menderita bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Hamba. Yesus datang menjadi seorang hamba, melayani, membasuh kaki murid-muridnya, menjadi seorang hamba. Mati di kayu salib menjadi hamba Tuhan yang menderita. Saudara, kita tidak dapat menyebut Yesus Tuhan tanpa menyatakan diri kita sebagai hambanya. Artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Memilih menjadi hamba adalah tindakan penyangkalan diri yang sempurna. Memilih menjadi hamba adalah tindakan penyangkalan diri yang sempurna. Saudara terkasih Tuhan, mari kita belajar dari hal ini. Salah satu alasan mengapa kita sulit menyangkal diri adalah karena itu bertentangan dengan keinginan terbesar kita dalam hidup ini,
yaitu meraih kebahagiaan dan kesenangan, bukan? Itu tantangan bagi kita. Mengapa kita sulit untuk menyangkal diri? Akan tetapi, apakah penyangkalan diri itu akan terlihat sangat berbeda dengan apa yang membuat kita bahagia? Ketika kita menyangkal diri, apakah akan membuat kita sulit dibandingkan kita mengikuti kesukaan kita, kesenangan kita? Apakah benar demikian adanya? Jelas tidak, saudara. Jelas tidak. Kisah orang muda ini memperlihatkan kepada kita dengan jelas. Dia memilih dengan kesenangannya, dia memilih dengan hartanya. Tapi dia pergi dengan sedih karena dia kaya. Saudara terkasih Tuhan, kita bisa melihat ini. Namun berbeda sekali dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Nathanael meninggalkan perahunya. Matius meninggalkan meja cukainya. Kemudian meresponi panggilan untuk mengikut Yesus. Kita lihat, mereka memang tidak sekaya orang muda itu. Tapi mereka meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus kemanapun untuk melayani Allah. Kita lihat betapa sukacitanya dia menjadi rasul-rasul yang kita kenal sampai hari ini. Menyangkal diri tidak otomatis membuat kita meninggalkan kesukaan kita, kesenangan kita. Tidak demikian. Justru ketika kita memilih apa yang menjadi kesukaan kita, kesenangan kita, bisa saja membuat kita bersedih seperti orang muda ini. Oleh sebab itu, wahai saudara, mari kita belajar dari murid-murid Kristus, rasul-rasul Kristus. Mereka telah menyerahkan semua yang mereka miliki. Segenap diri dan hidup mereka telah diserahkan kepada Tuhan. Dan itulah yang Yesus inginkan dari setiap kita. Demikian pula lah undangan Tuhan Yesus bagi kita, yaitu sebuah penyerahan total di hadapannya. Ketika kita bicara tentang penyangkalan diri adalah tentang penyerahan total hidup kita hadapan Tuhan. Hidup dalam penyangkalan diri adalah hidup seorang murid Kristus sekaligus menjadi hamba Kristus. Hidup dalam penyangkalan diri adalah hidup seorang murid Kristus sekaligus juga hamba Kristus. Mari kita berdoa. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami dalam mengikuti Engkau. Sungguh-sungguh kami dapat menyangkal diri kami. Kami tidak setengah-setengah, kami tidak asal-asalan dalam mengikuti Tuhan. Tapi dengan totalitas hidup kami mengikuti Tuhan. Kami mau mempersembahkan semua apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami demi mengikuti Tuhan. Tuhan tolong pakai kami dalam konteks kehidupan kami masing-masing. Apakah kami sebagai seorang pengusaha, seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pegawai, Tuhan tolong kami. Bahkan ibu-ibu rumah tangga, seorang yang biasa-biasa saja, Tuhan tolong kami. Kami boleh menunjukkan karakter sebagai murid Kristus yang dapat menyangkal diri dengan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami lebih memilih kesenangan kami, memilih kenyamanan daripada kami menyangkal diri di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu hal ini tidak mudah bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, memberikan pertolongan bagi kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk hidup benar-benar sebagai murid Kristus yang kami perlihatkan dengan menjadi seorang hamba Kristus. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.